Howard Schultz ini adalah CEO-nya Starbucks, nggak tahu masih CEO atau enggak ya. Dan dia bukan founder, tapi dia bikin Starbucks dari yang awalnya hanya kopi kecil, sekarang jadi mega raksasa kayak jaringan penjual kopi terbesar di dunia, kayak hampir di seluruh dunia. Bahkan waktu ke China di Forbidden Kingdom di Beijing itu ada Starbucks, kira gila nggak? Kayak di jantungnya Beijing China di Forbidden Kingdomnya ada Starbucks, itu kayak keren banget. Nah, ini ada 13 bisnis wisdom dari yang dipelajari oleh Howard School memimpin Starbucks selama bertahun-tahun. Saya sederhanakan menjadi beberapa yang bagi saya lumayan pas untuk diri saya. Yang pertama, jump in, ya, artinya kalau mau bisnis ya langsung masuk, loncat, sehingga kita tahu semua apa yang ada di dalam bisnis. Kita nggak cuma bermain dari belakang meja. Yang kedua adalah values and profits are not enemies. Biasanya orang kalau kita punya value ini, biasanya profitnya turun, atau kalau kita ngejar profit, value kita kesampingkan. Ternyata jawabannya tidak. Semakin kita punya value, harusnya value itu mendukung kita untuk punya profit, karena dia jadi unfair advantage kita, menjadi titik kayak daya ungkit kita untuk tumbuh dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Nomor 3, be curious. Jadilah orang yang kayak anak kecil, penasaran, pengen tahu gitu kayak. Jadi dia menyarankan kalau kita punya bisnis, bahkan ketika udah jalan 5 tahun, 10 tahun, mulai lagi jadi karyawan junior. Jadi kayak sekali-kali mainlah, coba kalau misalnya di sini ya jadi barista lagi, jadi yang bersihin meja lagi, jadi yang nyuci gelas lagi gitu, dia jadi yang kayak nyiapin biji kopi gitu. Jadi dia tahu lagi semua yang terjadi dalam bisnis prosesnya dia. Tapi sekarang dia punya kapasitas untuk ngambil keputusan atau melakukan perubahan. Tapi dia kayak tetap kayak oh gini ternyata ada cara lebih baik, oh gini ternyata ada cara lebih cepat, oh ternyata ada cara lebih efisien, karena dia turun ke lapangan. Yang keempat, don't pioneer, jangan menjadi pionir, disrupt. Jadi game dia adalah tidak ada hal baru di dunia ini. Nothing new under the sun. Artinya semua yang ada di dunia ini cuma gabungan, variasi, tambahan, kurangan, modifikasi dari semua yang pernah ada di dunia ini. Ketika saya sharing ilmu kayak gini nih, bukan ilmunya si Howard School juga, pasti udah kayak ratusan tahun banyak orang yang belajar ini itu gitu. Cuma digabung, ditambah, dikurang, dan seterusnya. Nah, poin di sini adalah big player, big business atau industri yang sudah ada itu selalu punya kelemahan yang bisa kita masuki atau bisa kita selesaikan, atau yang mereka nggak lihat sekarang bisa kita lihat dan bereskan, sehingga kita bisa mendisrupt industri yang sudah ada. Dan nanti ada poin yang seru untuk kita menangani agar kita tidak di-disrupt. Berikutnya adalah focus and get in the mud. Jadi kita harus fokus banget. Kalau di sini kalimatnya dia adalah kamu tuh paling jago ngapain, ya udah itu aja yang kamu lakuin setiap harinya. Jadi kayak, atau mungkin most of your time itu ya lakukan di tempat yang kamu paling jago. Kalau kamu paling jago analisa keuangan, bikin skema keuangan, financial engineering, financial instrument, ya sudah kamu di situ saja. Kalau kamu paling jago marketing, misalnya creative marketing, creative thinking, viral marketing, ya sudah kamu di situ aja. Kamu akan dapat yang namanya tipping point ketika kita udah bisa tumbuh dengan sangat gila-gilaan. Get in the mud artinya apa? Duit ya, kita harus melakukan. Kita harus tahu bahwa kita memiliki kapasitas juga untuk mengerjakan sesuatu. Selebihnya delegasikan, sepakat. Berikutnya adalah find the right investor. Tapi saya nggak mau bahas itu karena saya juga nggak paham amat tentang dunia investasi. Coffee break juga nggak. Yang langsung loncat ke poin nomor 8. Over invest in culture. Jadi kayak apa ya? Di sini tuh Howard School tuh ngajarin banget bahwa culture tuh paling penting di Starbucks gitu. Dan culture itu dia sesuaikan juga. Contoh, dia gagal di China bertahun-tahun. Ternyata ketika dia tahu masuk, dia datang ke China dan kayak Tai Tiongkok dia tahu ada sebuah culture yang lucu, karena memang di China itu ada sebelumnya kebijakan policy satu keluarga cuma boleh punya satu anak. Artinya apa? Anak ini jadi penting sekali untuk orang tuanya, atau orang tua jadi sangat penting untuk anaknya karena cuma punya satu anak. Nah, ketika Howard School akhirnya tahu kenapa yang bikin karyawan di
Starbucks di sana resign, dia jadi tahu. Akhirnya dia libatkan lah yang namanya keluarga Starbucks, itu bukan cuma karyawannya tapi juga orang tuanya, atau misalnya anak-anaknya, misalnya satu keluarganya jadi penting. Jadi ketika dia bikin gathering, bukan cuma dia tapi orang tuanya juga dapat undangan. Ketika dapat fasilitas asuransi kesehatan, bukan cuma karyawannya tapi orang tuanya juga dapat, dan seterusnya. Dengan itu ternyata Starbucks bisa sukses banget di China karena dia memperhatikan culture tersebut. Dan culture ini yang membuat Starbucks bisa seperti sekarang. Kalau kita masuk ke Starbucks, orang nggak ngerasa sebagai waiters atau tukang kopi atau tukang nyuci gelas gitu, karena dia ngerasa punya pride bahwa aku orang Starbucks gitu kan. Jadi walaupun jadi waiters, tapi ketika di Starbucks itu gengsinya beda gitu. Good. Berikutnya adalah hire a values based team. Artinya kalau hire orang yang sesuai dengan value, dengan culture-nya tersebut. Nomor 10 biasa don't manage leads. Yang nomor 11 adalah menarik, cannibalize kan, yourself, atau ayo kita mengkanibal diri sendiri. Kenapa? Kalau kita nggak melakukan hal tersebut, kompetitor akan dengan senang hati melakukannya untuk kita. Artinya apa? Kita melakukan ronsen, melakukan check up, melakukan ngecek diri kita sendiri, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita hilangkan, apa yang bisa kita disrupt di diri kita sendiri. Jangan sampai kompetitor yang membantu kita melakukan itu atau melakukan itu untuk kita, sehingga customer kita pindah ke kompetitor. Jadi cannibalize yourself itu adalah kita gimana jadi kayak orang yang insecure tanda kutip, tapi sebenarnya untuk ngedisrupt diri kita sendiri. Si Howard Schultz punya timnya, gamenya pokoknya misalnya dia punya 10 bisnis proses. Tiap satu bisnis proses ini ada yang tugasnya ngedisrupt terus. Jadi kayak bisnis prosesnya bisa dirubah-rubah terus. Padahal ini kali puluhan ribu outlet, tapi dia tahu kalau ini ngaruh 40 ribu outlet, hasilnya pun luar biasa banget. Good. What do you do in crisis? Jadi real leadership itu bukan success is not an entitlement, it has to be earned, and it has to be earned every day. Jadi kayak game kita bukan saat sebagai leader itu bukan saat sudah keadaan menyenangkan, tapi saat krisis itu justru kita dituntut untuk menjadi the real leadership. Apa yang Anda lakukan ketika krisis? Jangan-jangan Anda nyelamatin perahu Anda sendiri, Anda ngumpulin duit perusahaan, kabur sendiri gitu, karyawan dan seterusnya. Itu kayak kita ngecek orang ketika krisis itu gimana caranya. Di sini ngajarin kita harus jujur, transparan, karena kita nggak jujur pun, kalau kita nggak transparan pun mereka udah ngomongin di belakang. Jadi daripada mereka dengar versi lain atau versi dari siapa, mending dari kita langsung ketika terjadi krisis dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah onwards, lesson number 13 dari Howard Schultz. There is no straight line. You are going to have challenge and issues. But many of the challenges and issues are things that intuitively you already know you can solve, things that aren't in the textbooks, things based on your life experience that have prepared you for this moment. Artinya kita sudah hidup puluhan tahun, sebagian besar kita. Saya lihat di Kasih Tahu Tim yang lihat YouTube kita udah di atas 20 tahun rata-rata. Artinya kita udah hidup lebih dari 20 tahun. Itu perjalanan hidup. Kita pernah baca buku, kita pernah nonton film, kita pernah ketemu orang, kita belajar ngomong dulu, belajar baca, belajar jalan, belajar naik sepeda, panjang sekali hidup kita. Jadi sebenarnya ketika ada masalah pun sebenarnya kita mungkin sudah tahu solusinya atau mungkin pernah ngalamin hal itu, sehingga ini adalah gabungan dari semua persiapan kita selama 20 tahun untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depan kita. Semangat!